pembelajaran yang mestinya kita laksanakan sebagai bagian daripada implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, Pak Nasir, ini pernah saya sampaikan di seluruh program studi teknologi pendidikan se-Indonesia, gitu ya. Ini pernah saya sampaikan dalam forum Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia, dan ingin saya share juga kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menyikapi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang menurut saya ini adalah ide yang brilian dari Mas Menteri kita ya untuk mengubah paradigma pembelajaran kita sehingga dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya punya pengetahuan tentang tapi punya kemampuan untuk, atau tidak hanya memiliki hard skills tapi juga soft skills. Itu kira-kira begitu ya, intinya seperti itu. Nah, dulu Pak Menteri pernah menyampaikan bahwa kalau mahasiswa itu diajar berenang, kalau berenangnya itu di apa istilahnya di indoor, di tempat berenang saja, maka dia tidak akan memiliki kemampuan yang lebih. Tapi coba kalau berenangnya suruh di laut, suruh di dunia nyata, nah maka akan mempunyai kemampuan. Kemudian saya berintrospeksi dalam diri saya sendiri ketika kecil dulu kami belajar pencaksilat. Iya. Habis ngaji kan, nama anak-anak kan kita dulu habis ngaji, kalau habis isya itu kan kita ngaji, setelah ngaji biasanya belajar silat. Nah ternyata ketika belajar silat itu hanya apa istilahnya diajarkan jurus-jurus terus latihan gitu ya oleh guru kita waktu itu. Nah ketika di lapangan bertanding kita kalah, saya kalah sama perempuan misalnya gitu. Kenapa? Nah ini karena kita hanya diajarin tentang jurus-jurusnya saja, tidak pernah dipraktekkan dan lain sebagainya. Gitu. Iya kan gitu. Jadi malu juga gitu ya. Atau ketika belajar pencaksilat kita diajarin jurus-jurus, ketika berantem yang sebenarnya bak-bak nggak jelas kan gitu kira-kira gitu. Nah ini diibaratkan kata Mas Nadiem itu mahasiswa kita tuh kayak gitu, punya teori banyak, tapi ketika dihadapkan pada permasalahan ketika dia di dunia kerja, nah dia nggak memperoleh apa-apa, maka keluarlah gitu kira-kira seperti ini ya. Maka keluarlah program Kampus Merdeka yang mendorong mahasiswa itu agar dibentur-benturkan, tidak hanya jago kandang, gitu. Tidak hanya jago kandang, tapi juga harus keluar kandang. Itu kira-kira seperti itu, Pak, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita bicara program daripada Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, ada 60 SKS kira-kira ya untuk sarjana ya, yang ditawarkan itu supaya tidak jago kandang gitu maksudnya, ya, agar dia keluar, gitu ya, keluar dari kampus, harus turun gunung nih, jangan di padepokan terus gitu kira-kira ya. Jadi pendekar itu kalau di padepokan terus itu ya udah dia taunya ya itu aja gitu kan kira-kira. Tapi kalau udah turun gunung dia akan bertemu dengan padepokan lain, bertemu dengan pendekar lain atau bertemu dengan bandit-bandit lain mungkin yang sudah memiliki ini, maka dia akan memiliki kemampuan yang berbeda gitu. Kalau kita analogikan ke film-film silat dulu gitu ya kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu inti daripada Kampus Merdeka adalah bagaimana memberikan peluang kepada mahasiswa untuk turun gunung. Itu kira-kira begitu. Nah, dan turun gunung ini sebenarnya awal-awal kan Pak Menteri bilang ini bukan kewajiban perguruan tinggi. Tapi ketika mahasiswa akan turun gunung, nah, memilih untuk ikut turun gunung, maka perguruan tinggi wajib memfasilitasinya. Kan gitu kira-kira. Nah, yang 20 SKS itu apa? Yang 20 SKS itu menempuh belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk yang pertama adalah mungkin teman-teman akan memikirkan nih, Prodi TP nih, mata kuliah apa saja yang setara ya, nggak harus 20 SKS mungkin pula, yang setara 20 SKS, ini yang dapat diambil dari program studi yang berbeda, tapi dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, saya nggak tahu nanti di proposalnya ini termasuk. Tadi kan yang termasuk disampaikan Pak Nasir di dalamnya adalah yang ini tadi, ada yang magang kan gitu ya, yang 20 SKS yang lain.
Nah, 40 SKS ini ada 3 nih. Ada program mahasiswa Bapak Ibu mengambil mata kuliah dari program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini akan mudah Bapak Ibu sekalian kalau bergabung dengan APSTP ini. Silahkan bermitra dengan sesama program studi teknologi pendidikan di perguruan tinggi yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa juga pada program studi berbeda di perguruan tinggi berbeda. Jadi untuk mengatasi untuk yang ini nih silahkan ambil di perguruan tinggi yang berbeda. Totalnya untuk yang 1 2 setara 20 SKS. Setara 20 SKS. Sementara yang di luar perguruan tinggi yang Pak Nasir tadi sebut ada magang, ada KKN tematik yang dipilih ya, kemudian ada student exchange ya atau pertukaran pelajar. Nah, ini berarti kalau sudah bicara pertukaran pelajar, berarti bicara credit earning dan credit transfer. Berarti Universitas Muhammadiyah Makassar sudah mulai menjajaki mitranya dengan siapa gitu ya, agar saling terjadi pertukaran. Nah, untuk yang nomor 2 ini, untuk yang nomor 3 yang pertukaran pelajar ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertukaran pelajar itu bisa nomor 2, bisa nomor 1 ya Pak ya? Nah, gitu ya, bisa nomor 2, bisa nomor 1 ini akan mudah karena Muhammadiyah itu kan satu komando tuh. Jadi sesama masalah Muhammadiyah Surakarta misalnya ya, atau Muhammadiyah Jogja atau Muhammadiyah Purworejo, nah gitu ya kira-kira atau yang mana gitu. Nah ini bisa dilakukan. Nah kemudian alhamdulillah tadi Pak Nasir sudah menyebutkan untuk yang di luar perguruan tinggi ada KKN tematik dan juga ada magang yang setara 20 SKS. Nah, nanti magangnya itu akan diakui seperti mata kuliah apa saja gitu kira-kira. Nah, untuk yang 20 SKS ya menempuh belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama, berarti sama-sama di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini saya melihat ini ajang untuk membuka diri. Turun gunungnya nggak turun gunung banget gitu loh Pak Nasir. Ya, ya. Jadi turun lembah gitu ya istilahnya ya, baru sampai lembah artinya masih di pegunungan yang sama gitu ya, untuk bertemu dengan padepokan-padepokan lain, artinya fakultas atau program studi lain di perguruan tinggi yang sama untuk mempelajari jurus maut lain gitu ya. Nah, jurus maut teknologi pendidikan kan studi dan ethical practice. Jadi jurus mautnya itu adalah studi dan ethical practice, itu ada 2 jurus mautnya ya, untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Tapi 2 itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa subjurus yang lain. Yang dua-duanya itu adalah studi tersendiri, kemudian ethical practice tersendiri, baik menciptakan gitu ya, merancang, menciptakan, kemudian memanfaatkan, menggunakan, mengimplementasi dan lain sebagainya terkait dengan bagaimana upaya-upaya untuk memecahkan masalah belajar. Nah, memecahkan masalah belajar itu tadi 2 tadi yang terkait dengan facilitating learning. Dikonotasikan facilitating learning ini berarti objeknya adalah persekolahan, dan juga human performance atau meningkatkan kinerja berarti ini di tempat corporate learning atau di pusdiklat atau di mana dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi sasaran nanti. Kalau terkait dengan magang juga nanti arahnya ke sana. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, di samping yang 2 tadi kita gitu ya, facilitating learning atau human performance, kita lihat di program studi lain apa yang bisa saya ambil untuk mendukung untuk mendukung kemampuan profil lulusan teknologi pendidikan itu selain terkait dengan facilitating learning maupun improving human performance tadi. Makanya, misal ini hanya contoh nih Pak Nasir, saya berikan contoh. Misalnya orang TP sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian, bicara tentang social learning theory misalnya, dari Albert Bandura, atau bicara tentang constructivism, atau bicara tentang message design, atau bicara tentang lain-lain. Tapi teknologi pendidikan itu adalah ilmu terapan.
Ketika itu ilmu terapan, Bapak Ibu sekalian, berarti kita membutuhkan disiplin ilmu lain yang mungkin tidak dipelajari di kampus kita, tidak ada dalam kurikulum program studi kita, tapi kita bolehkan mereka untuk mengambil. Nah, diantaranya Bapak Ibu sekalian, boleh berbeda ya Bapak Ibu, emerging technology for education atau teknologi kekinian ya, yang terkait dengan teknologi pembelajaran itu diantaranya adalah big data. Nah, big data ini bagaimana menggunakan big data untuk memfasilitasi pembelajaran dan juga meningkatkan kinerja. Nah, diambilnya di mana nih big data ini? Nah, gitu ya kira-kira. Big data ini misalnya diambil di, saya nggak tahu di Universitas Muhammadiyah Makassar bisa diambil dari fakultas apa atau program studi apa. Ya. Berikutnya adalah artificial intelligence. Artificial intelligence itu berarti menerapkan AI gitu untuk memfasilitasi pembelajaran dan peningkatan kinerja. Ini harus sudah mulai diarahkan ke sana Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita masih mempelajari teori-teori lama gitu ya, konsep-konsep lama dan lain sebagainya, kasihan lulusan kita. Ya. Coding and programming misalnya gitu. Kan nggak mungkin di mata kuliah animasi, di mata kuliah desain web, di mata kuliah macam-macam gitu ya, kita ajarin secara khusus coding and programming. Nah, berarti mahasiswa ini boleh ambil dari program studi yang berbeda ya, di kampus yang sama. Yang lebih penting juga kadang-kadang untuk TP itu dia harus mengetahui tentang design thinking, menerapkan konsep desain untuk pengembangan produk teknologi pembelajaran. Ini penting untuk diperkenalkan kepada mereka. Kemudian communication and leadership ini di Fakultas Manajemen atau di mana gitu ya. Nah ini juga perlu atau di ekstrakurikuler atau di apa gitu ya untuk menggembleng mereka kemampuan misalnya tentang leadership, tentang komunikasi gitu ya. Kemudian ada juga gaming nih, bukan main game ini tapi bagaimana mengembangkan multimedia dan video games yang mungkin tidak diajarkan di kampus kita. Nah ini silahkan Bapak dan Ibu sekalian tim program studi untuk memperkirakan kira-kira mata kuliah apa yang bisa diambil oleh mahasiswa di program studi yang berbeda di Universitas Muhammadiyah Makassar. Mulai dipikirkan. Nah, sehingga mereka bisa mengambil mata kuliah ini. Adapun pelaksanaan pembelajarannya untuk mata kuliah ini ya bisa blended learning, bisa full online dan lain sebagainya sesuai mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang 20 SKS 1 semester ini, di sisi lain, kita, program studi teknologi pendidikan ini mulai saatnya nih untuk unjuk gigi. Nah, jadi untuk unjuk gigi jurus maut Padepokan Teknologi Pendidikan di lingkungan internal kampus masing-masing. Maksudnya bagaimana nih Pak Nasir? Maksudnya Pak Nawir ini, maksudnya adalah program studi teknologi pendidikan sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, boleh menawarkan nih, ada mata kuliah apa yang bisa diambil oleh mahasiswa lain dari program studi yang berbeda, tapi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Silahkan Bapak Ibu. Nah ini boleh, agar mereka bisa ngambil ke kita gitu ya. Nah mata kuliahnya apa saja yang bisa ditawarkan. Nah, yang kami sarankan di APS TPI waktu itu adalah kita punya 3 jurus maut ya di Padepokan TP ya. Ada mata kuliah yang terkait dengan desain sistem pembelajaran. Nah, ini boleh diambil oleh program studi lain dari kampus kita, dari kampus Unmuh Makassar ini. Nah, siapkan mata kuliah apa yang dibuka untuk diikuti oleh mahasiswa lain. Siapkan dosennya, siapkan mata kuliahnya, delivery strateginya nanti mau blended learning atau mau online full gitu ya, monggo gitu ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kami di jurusan Teknologi Pendidikan program CTP UNJ kemarin membuka 1 mata kuliah untuk diikuti oleh mahasiswa dari
perguruan tinggi lain itu adalah mata kuliah desain pembelajaran, ya, desain sistem pembelajaran. Peminatnya banyak. Nah, ke depan akan buka juga yang pengembangan media pembelajaran, banyak ya, ada animasi, ada fotografi, ada video gitu ya, ada macam-macam. Nah, ini akan ditawarkan juga untuk diikuti oleh mahasiswa lain dari program studi yang berbeda. Kemudian mata kuliah yang terkait dengan model-model pembelajaran terkini atau instructional model yang sifatnya kontemporer. Nah, ini bisa ditawarkan kepada mata teman-teman lain gitu ya. Nah, satu lagi sebenarnya kami ingin menawarkan kalau di program studi TP di UNJ itu ingin menawarkan mata kuliah yang terkait dengan Human Performance Technology atau teknologi kinerja ya, mata kuliah ini karena relatif baru. Tapi susah ada nyari dosennya yang mau membuka ini gitu ya untuk diikuti yang lain. Saya aja buka mata kuliah ini ternyata peminatnya banyak, kami keteteran Pak Nawir. Ini ya, keteteran untuk melaksanakan yang ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang 40 SKS yang tadi saya bilang itu 20 SKS satu semester untuk poin 1 dan 2 ada ya Bapak Ibu melakukan pertukaran pelajar. Pak Nawir tadi sudah menyampaikan, dan 20 SKS satu semester untuk poin 3 di luar perguruan tinggi tadi sudah dipilih. Ada magang dan ada KKN ya, KKN tematik. Tematik. Ya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk 20 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, ini ajang saling mengisi Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ajang silaturahim nih antar sesama-sama program studi teknologi pendidikan seluruh Indonesia gitu ya, supaya kita memiliki ya sentuhan keluarga lah minimal itu. Jadi semangatnya semangat silaturahim, tapi intinya adalah agar mahasiswa itu keluar kandang juga gitu ya. Nah, dia menempuh mata kuliah. Misalnya begini. Bisa saja nanti Universitas Muhammadiyah Makassar itu berkirim surat misalnya ke Universitas Negeri Jakarta atau yang dekat ya, Universitas Negeri Makassar kan gitu ya, yang ada program studi. Ada Pak Herudin di situ kan gitu ya. Nah, gitu kan gampang juga kan gitu kira-kira. Nah, gitu itu atau dengan yang mana gitu untuk ngikut mata kuliahnya di sana gitu di Universitas Negeri Makassar. Di sana ada dosen-dosen yang muda yang bagus misalnya Hartoto gitu ya. Diikuti gitu. Itu kan murid-murid tuh, murid-murid saya tuh termasuk Pak Ishak juga. Samsah ya, Samsah Sinong ya, ada Samsah yang di Makassar. Saya di Unmu Makassar punya 2 anak ya, Pak Ishak sama Pak Samsah ya kalau ini ya. Di UNM punya 1 anak itu Pak Hartoto. Nah, jadi ini bisa boleh ambil Pak. Jadi bisa dengan mata kuliahnya Pak Toto atau mata kuliahnya Bu Nur Hikmah atau mata kuliahnya Bu Arnida gitu ya. Ngambillah di sana berapa SKS gitu untuk mata kuliah tertentu yang kita anggap misalnya di tempat kita dosennya belum siap lah untuk mengajarkan mata kuliah itu gitu ya. Nah, mata kuliah apa yang bisa diambil dari sana, silahkan Bapak Ibu identifikasi. Ini kita tunjukkan skema learning transfer dan kreditnya melalui pendekatan pembelajaran daring tentunya ya Bapak Ibu. Sama seperti SPADA ya atau Permata Sakti Bapak Ibu ikutin gitu. Syukur-syukur kalau resiprok Pak Nawir. Resiprok itu artinya inbound dan outbound-nya sama. Misalnya kalau Prodi TP ngirim 1 kelas ke UNM, mahasiswa UNM juga ada yang kuliah di Unmu Makassar